Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sabtu pagi kita membahas kitab 60 hadis Sultaniyah. Sudah beberapa waktu, tapi insyaallah kita terus lanjutkan. Kita sebenarnya masuk kepada halaman 20 ini, hadis yang sudah lama dan belum kita bahas lagi, yaitu adalah tentang Islam menentukan hukum syara, bukan persoalan teknis. Jadi Islam itu menentukan hukum syara, bukan persoalan teknis, maksudnya perbedaan antara hukum dan uslub. Jadi tentang detailisasinya itu nanti diserahkan kepada manusia. Detailisasinya ya, nanti dijelaskan di sini. Dijelaskan atau hadis ke-9 di sini. An Musa bin Talhah an abihi qala marartu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usin nakhli faqala ma yasna'u haula'i faqalu yulaqqihunahu yaj'aluna zakara fil unsa fayalqahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azunnu yughni zalika syai'an. Qala fa ukhbiru bizalika fatarakuhu fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalika faqala in kana yanfa'uhum zalika falyasna'uhu fa inni innama zonantu zonna fala yu'akhizuni bizzanni walakin iza haddastukum anillahi syai'an fakhuzu bihi fa inni lan akziba 'ala Allahi azza wajal. Terjemahannya di sini dikatakan dari Musa bin Talhah, ya, dari Musa bin Talhah dari bapaknya yang berkata, aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang sedang mengurusi pucuk bunga pohon kurma. Jadi sedang melakukan pembuahan atau penyerbukan pohon kurma. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Lalu dijawab, mereka sedang mengambil benang sari dan putik pohon kurma, lalu mengawinkannya agar cepat berbuah. Jadi supaya cepat berbuah. Rasulullah SAW berkata, aku kira hal itu tidak ada gunanya. Dikatakan, maka diberitahukan kepada mereka perkataan Rasul tadi, sehingga mereka pun meninggalkan cara mereka, yaitu tidak mengawinkan bunga kurma. Beberapa waktu kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa pohon kurma yang tidak diserbuki itu ternyata tidak menghasilkan atau tidak berbuah. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, jika hal penyerbukan itu bermanfaat bagi mereka, kata Rasulullah, ya, maka laksanakan.
aku menyampaikan pendapat tentang hal itu berdasarkan prasangka pribadi. Karenanya jangan menyalahkanku disebabkan pendapat pribadiku itu, kata Rasulullah. Ya. Namun jika aku menyampaikan sesuatu kepada kalian yang berasal dari Allah, yaitu perkara tasyri', maka ambillah, sebab aku tidak akan pernah mendustakan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini adalah hadis pertama yang berkaitan dengan sahabat menyerbuki bunga kurma, lalu Rasul memperkirakan kalau menurut Rasul kayaknya itu nggak pas. Lalu berikutnya apa? Tidak dilakukan. Tapi ternyata malah tidak berbuah. Ya. Maka pada saat itu kata Rasul, ini perkiraanku. Kalau misalnya ini adalah sudah biasa dilakukan dengan ketentuan yang bisa menghasilkan lebih bermanfaat, maka silahkan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini penjelasannya. Hadis berikutnya adalah an Anas anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam yaf'alu la salluha qala fa kharaja shi'san famarra bihim faqala ma linakhlikum qalu qulta kaza wa kaza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Dikatakan di sini, diriwayatkan dari Anas, ya, bahwa Nabi SAW berjalan melewati satu kaum yang sedang menyerbuki tanaman kurma. Beliau berkata, seandainya mereka tidak melakukan itu, mungkin hasilnya akan lebih baik. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ternyata hasilnya buruk. Di saat lain, ya, tatkala melewati kaum tersebut, beliau bertanya, apa yang terjadi dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau pernah berkata begini dan begini? Ya, kata mereka, jadi mengikuti katanya kepada Rasul. Ya. Mereka menjawab, bukankah engkau pernah berkata begini dan begini? Ya kan, itu kata mereka. Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia keahlian kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4358. Nah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah, dijelaskan di sini bahwa penjelasannya sebagian kalangan modernis orang sekarang ini, ya kan, bagaimana ya menggunakan hadis-hadis di atas tadi, ya, dan yang serupa ini sebagai dalil bagi pendapat mereka. Kenapa dalil pendapat mereka? Sebenarnya bukan dalil, jadinya dalih. Karena tidak sesuai dengan maksud dalilnya, ya. Mereka mengatakan bahwa argumentasi mereka, Islam tidak diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Buktinya mana? Buktinya Rasulullah SAW itu salah dalam menyuruh tentang penyerbukan kurma. Harus ingat dulu nih, jadi kurma itu gini, kurma itu tanaman yang unik, termasuk unik dan luar biasa hasilnya juga. Jadi kurma itu ditanam, itu baru bisa berbuah kira-kira umur, kalau yang lama itu bisa umur puluhan tahun. Jadi umur kira-kira 20 atau 30 tahun baru berbuah, baru dewasa. Tapi dengan teknologi sekarang, dengan kemudian ada maka bisa berbuah kira-kira umur 7 atau bahkan ada yang bisa umur 5 atau 6 tahun. 6 tahun itu udah berbuah. Kurma itu ada dua, ada kurma jantan, ada kurma betina. Jadi jenis jantan dan jenis betina, ya. Nah, jadi orang yang menanam kurma itu harus ahli. Harus benar-benar ahli. Yang pertama, dia ahli menanam bibit-bibitnya. Lalu setelah dirawat selama bertahun-tahun, ya, tahunan, bahkan 15 tahun lebih, 20 tahun, baru dia ketahuan apakah ini bunga kurma jantan atau kurma betina. Yang jantan dipisahkan, ada juga yang mungkin tidak perlu ditanam terlalu banyak, bisa jadi.
Yang betina baru diketahui mana ini yang akan nanti menghasilkan buah. Setelah itu baru dikawinkan, dipercikan putik sari dari yang jantan itu, ya kira-kira seperti itu ya, kepada bunga betinanya, barulah dia bisa berbuah. Nah di alam kadang dengan angin, dengan apa ya, itu dia bagaimana? Dia kemudian saling membuahi dari yang jantan ke yang betina. Nah, dari zaman dahulu orang-orang Arab itu biasanya memang setelah mereka menyortir kurma tadi, kira-kira seperti itu, dia memberikan perlakuan kepada yang jantan untuk diberikan kepada yang betina dengan cara tertentu. Gitu. Jadi dalam pohon kurma itu begitu, makanya kita nggak sembarangan juga nanam kurma. Dia harus ada beberapa buah, bisa jadi itu adalah kurma jantan atau kurma betina. Jadi dari putik itu tadi. Kadang juga di bunga itu seperti itu. Itu kira-kira yang saya ketahui di situ. Nah, mereka punya keahlian itu. Lalu Rasul menduga ini adalah hal detail yang seperti itu. Kira-kira menurut kata-kata Rasul tadi, ya kan, ini nggak bermanfaat. Coba aja biarkan atau dengan cara tertentu. Ternyata malah salah. Lalu Rasul mengatakan di situ, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, padahal, di sini dikatakan argumen. Jadi mereka bilang ini membuktikan bahwa Islam nggak ngatur urusan dunia, urusan-urusan mereka. Islam itu hanya ngatur urusan agama. Jadi kalau urusan-urusan mereka nggak diatur, gimana? Gitu, ya kan? Jadi urusan kehidupan itu nggak usah diatur sama Islam. Buktinya ada juga yang nggak tahu. Jadi tergantung kalau kita sudah lebih ahli, lebih tahu, misalnya kata mereka bahwa sekarang yang layak digunakan itu adalah misalnya sistem republik, sistem demokrasi yang modern kata mereka, padahal lebih kuno. Mereka nggak mau ngambil Islam. Ini kacau, salah ini, gitu loh, ya. Nah, jadi Islam tidak mengatur, tidak diturunkan untuk mengatur kehidupan mereka. Ini kata mereka. Gara-gara diambil dari hadis ini. Argumentasi seperti ini sungguh-sungguh merupakan penyimpangan makna hadis tersebut. Jadi mereka itu tadi menyimpangkan makna hadis ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum itu disimpangkan oleh mereka. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Syarah Sahih Muslim sebagai berikut. Jadi ini syarahnya nih dari Imam An-Nawawi. Ya, yang mereka juga yang mereka senantiasa pakai. Para ulama mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW menurut pendapatku. Ya, jadi menurut pendapat Rasulullah, maksudnya adalah persoalan-persoalan dunia dan masalah kehidupan yang ada di dalamnya, bukan persoalan-persoalan tasyri atau penetapan hukum. Ya. Nah, adapun dalam persoalan tasyri dan apa yang beliau ucapkan dari ijtihad, masih dalam tanda kutip di sini, dari pendapatnya dan pandangan syar'i beliau, ya, maka wajib bagi muslim untuk beramal sesuai dengannya, dan persoalan penyerbukan putih bunga kurma tidaklah termasuk pembahasan tersebut. Jadi, menurut Imam An-Nawawi sendiri sebenarnya ini adalah bagian yang memang bukan ditetapkan secara syar'i menjadi hukum yang tasri'i, sehingga apa? Seseorang untuk kemudian berimplikasi pahala dan dosa dalam makna misalnya halal haram harus diikutin padahal belum pas. Karena apa? Urusan ini adalah urusan yang bersifat tadi, ya. Yang kalau dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini adalah bukan persoalan-persoalan tasyri'i tadi. Nah, syariat tidak diturunkan untuk mengajarkan tentang rincian dan bagaimana kita melakukan satu perbuatan, akan tetapi syariat diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia, ya, tentang apa yang halal dan yang haram. Jadi syariat Islam itu adalah tentang halal dan haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa yang hak dan yang batil, yang benar atau yang salah, yang hak dan yang batil. Ya kan? Sedangkan rincian perbuatan, yakni bagaimana cara kita melakukan suatu perbuatan,
tergantung pada hukum perbuatan tersebut. Kenapa? Karena perbuatan itu ada kadang hukumnya adalah mubah, ya. Tadi fardu atau wajib, ya kan? Haram, ya kan? Mandub atau sunnah dan makruh. Nah, dalam perkara-perkara ini, ya, maka apabila satu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah, dan mubah ini halal, boleh, ya, yang dimubahkan, maka seperti aktivitas pertanian tadi secara umum, kita bertani, cara kita menanam kurma tadi, ini kurma. Lah kalau misalnya sekarang misalnya dulu pada masa Rasul, ya kan, nggak ada itu misal pohon rambutan. Gimana caranya menanam pohon rambutan yang baik misalnya, ya dah? Berarti kalau nggak ada perintah dari Rasul, berarti kita nggak boleh nanam, nggak boleh ngurus. Bukan. Ini masalah pertanian, perbuatan yang mubah, ya dah. Nah, maka rincian perbuatan di seputar aktivitas pertanian itu boleh jadi akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan teknologi dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti model irigasi yang digunakan atau rotasi tanam untuk mengoptimalkan produktivitas lahan dan sebagainya. Misalnya menanam palawija antara jagung, tomat misalnya kan, cabai, itu harus dirotasi. Gimana caranya? Oh, nunggu hadis, cari buka hadisnya, ya nggak ketemu. Ya harus lihat dulu tanahnya bagaimana, irigasinya dilihat. Kita lebih tahu urusan yang seperti inilah yang berkaitan dengan apa, ya. Kalau dalam bahasan kita itu adalah madaniyah amah. Nah, urusan-urusan yang madaniyah umum yang kemudian kita itu berbuat berdasarkan tadi, maka itu adalah diserahkan kepada ahlinya. Kenapa begitu? Karena kedua hadis di atas berkaitan dengan penyerbukan putik. Jadi penyerbukan putik bunga, ya, putik bunga kurma, ya kan? Dan oleh karena itu hanya dapat diaplikasikan pada konteks tersebut kalau mau mengambil konteks itu. Ya kan? Memang begitu. Atau pada perkara-perkara yang semisal, antara lain, ya kan, dalam bidang pertanian dan industri. Jadi memang konteks antum a'lamu bi umuri dunyakum pada konteks pertanian tadi. Gitu loh. Tapi mau cari berkahnya, mau cari sunnahnya, saya ngikutin Rasul misalnya kayak gitu. Harusnya yang lain juga lebih diikutin. Jadi contoh gini, jadi kalau dalam mengikuti at-ta'assi bi af'ali Rasul, harus paham hukum syariat. Mana yang diwajibkan Rasul, mana yang disunahkan, mana yang dimakruhkan, mana yang dimubahkan, bahkan mana yang diharamkan, harus tahu. Misalnya, ngikutin yang mubah. Saya mau ngikutin Rasul. Rasul biasa misalnya, ya kan, menggunakan makan dengan 3 jari. Nah, jari 3 jari, klek gini ya, dalam satu hadis dikatakan gitu ya. Lalu kita mau ngikutin Rasul. Boleh, boleh. Karena landasan cinta, iya. Cinta kepada Rasul. Tetapi ini perkara mubah. Harusnya karena cinta juga lebih semangat mengerjakan yang apa? Yang wajib. Sama dengan orang sekarang misalnya ngambil perkara wakaf. Wakaf itu bisa dipakai, dikelola, diambil. Tapi cuma wakaf yang diambil. Ya kan? Ngaco ini, yang wajib yang lain diabaikan. Nah, nggak beres kayak gini. Gitu. Hukum hudud nggak mau dipakai, ya kan? Haramnya riba nggak mau dipakai. Gimana ini? Ya kan? Perjudian haramnya tidak mau dipakai, biarkan. Ini buat pemasukan misalnya. Khomer, haramnya khomer, ya kan? Nggak dipakai, malah dibiarkan. Minuman keras merajalela dan banyak sekali. Padahal dia ngomong, saya mencintai Rasul. Kata dia, ngambil hukum tentang wakaf. Gimana ini? Ya kan? Nggak beres. Sama dengan masalah mubah. Kalau betul dia mau mengikuti, walaupun tidak begitu misalnya.
Maka harusnya yang wajib lebih kuat lagi. Makanya Rasul katakan, kalau yang yang disyariatkan, ambil. Karena nggak akan mungkin Rasul mendustai Allah. Tidak mungkin. Ini sebenarnya dorongan untuk lebih taat kepada seluruh syariat. Nah, pada hadis yang pertama tadi, ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hanyalah sebuah gagasan yang selintas muncul dari benak beliau SAW. Kok gimana muncul? Kan kita ini tahu, misalnya kita begini, logikanya, kalau mau main logikanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terhadap kawanmu, wahai, ini maksudnya diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi seluruh perbuatan Rasulullah SAW itu wahyu. Artinya petunjuk dari Allah dan memang wahyu. Jadi tidak dibedakan di situ. Lalu Rasul kemudian menduga ini nih, kurma ini sebaiknya nggak usah digituin. Kok ia bisa wahyu itu salah? Bukan begitu pemahamannya. Justru ingin menunjukkan ada permasalahan yang bagaimana yang manusia harus ahli dan menelaah mana yang lebih banyak kemudian kemanfaatan dan maslahatnya, ya, ini maslahat dari perkara-perkara yang mubah yang memang diserahkan pada manusia. Sebenarnya begitu. Nah, ini makanya dikatakan selintas kok jadi kau nggak tahu. Bukan itu, bukan nggak tahu. Justru memang wahyunya begitu. Nah, justru wahyunya itu memang begitu. Rasul mengatakan tuh begitu. Kok Rasul jadi nggak tahu? Apakah Allah juga nggak tahu mana ini lebih baik? Bukan, ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada perkara yang memang tidak diatur dalam urusan-urusan tasyri'i tadi. Ya. Nah, hal ini semakin jelas penunjukan bahwa persoalan tersebut bukanlah sebuah perkara tasyri'. Nah ini tadi, ya kan? Melainkan sebuah pendapat Rasulullah SAW mengenai suatu perkara teknis. Jadi teknisnya saja, biarkan penyerbukan itu oleh angin saja. Jadi lebih pas, kira-kira gitu. Jangan kemudian dimasukkan yang ini dengan yang ini, yang atas dengan yang bawah. Kadang itu ada tanaman, ya. Itu yang bunga jantannya di atas, bunga betinanya di bawah, gitu loh. Jadi kalau angin itu berhembus, itu akan membawa putik sari, lalu kemudian membuahi yang bunga betina. Itu ada yang begitu modelnya. Nah, lalu ada yang dengan cara apa? Tadi digoyangkan atau dengan tanaman yang lain yang di sampingnya, bukan dari tanaman dia misalnya. Itu ada rekayasa-rekayasa seperti itu. Ini masalah keduniawian. Istilahnya bukan masalah yang bersifat teknis. Persoalan ini mirip dengan masalah penempatan pasukan kaum muslimin pada saat perang Badar. Nah, ini sama seperti pada saat perang Badar, strategi perang. Ya, ketika itu Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah keputusan Rasul SAW tersebut murni pendapat beliau ataukah wahyu Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apabila hal itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi ruang diskusi mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika hal itu sekedar pendapat Rasulullah dan mengenai suatu persoalan teknis strategi perang, maka alternatif lokasi pasukan yang lebih strategis menurut perspektif militer itu harusnya diambil. Ini yang terjadi. Jadi saat perang Badar, Hubab bin Munzir itu mengatakan, kata Rasul, kita berhenti di sini. Sopan ini Hubab bin Munzir. Ya Rasul, apakah ini wahyu? Artinya ayat penentuan dari Allah agar kita nggak berhenti lagi? Apa nggak berjalan lagi untuk tempat lain? Atau bagaimana maksudnya gitu? Atau ini pendapatmu yang berkaitan dengan strategi perang? Kata Rasul, ini pendapatku yang berkaitan dengan strategi perang. Usul dia, kalau gitu di sebelah sana saja Rasul. Ada air, ada tempat lebih kuat pijakan kita punya air, kita tutup sebelah sana, lalu kita bisa berperang di sana. Disetujuilah oleh Rasulullah, pindah pasukan. Ini perkara yang bukan bersifat tasyri'i. Paham? Jadi hadis ini sebenarnya
menguatkan tentang bagaimana perkara tasyri'i dalam Islam berkaitan dengan halal haram dan perkara-perkara teknis yang kita ini harus bisa ahli di bidangnya. Anak-anak misalnya masak, ahli loh di bidang masak, nggak apa-apa, ya kan? Misal perkara-perkara teknis pertanian, ahli di bidang pertanian, silahkan. Perkara-perkara teknis di bidang kedokteran, beda dengan zaman dahulu, ya kan? Kedokteran sekarang misalnya, kebidanan misalnya bagi anak-anak perempuan, harus ahli, ahlilah di situ. Nyari dalilnya nggak ketemu, nyari hadisnya yang langsung katanya nggak ketemu. Gitu. Tapi ini dalil yang menjadi secara umum. Apa itu? Bahwa ini adalah teknis yang kemudian harusnya dikuasai oleh kaum muslimin sebagai bagian dari kesempurnaan dia menjalani seluruh urusan dengan baik. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ini adalah hadis yang bukan dipakai oleh mereka. Yang harusnya bukan yang pakai, jadi hadis yang mereka pakai sebagai dalih. Kalau Islam nggak mengatur, padahal Islam mengatur. Hadis ini menunjukkan sebenarnya pengaturan Islam yang luar biasa, yang detail tadi. Begitu. Ada pertanyaan? Ya. Cukup. Ya. Di kepala rumah tangga itu yang berhak memegang keuangan siapa? Ya. Boleh tidak seorang istri itu kalau diberi uang oleh anak atau saudaranya itu tidak memberitahu kepada suaminya itu? Ya. Jadi gini, oke. Nah, ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Yang teknis. Jadi gini, hukum asalnya berkaitan dengan masalah ini adalah teknis pengaturan rumah tangga. Apakah ada nggak dalam Islam? Ada. Yaitu pada saat adanya satu kaidah al-aslu fil mar'ah wa annaha umun wa robatul bait. Nah, hukum asal seorang perempuan itu adalah ibu rumah tangga dan robatul bait dan manajer umun ibu dan juga manajer bagi rumah tangganya. Saat dia menjadi manajer rumah tangga, dia mengatur urusan rumahnya. Nggak ada dalam dalil hadis misalnya bangku harus di sini, lemari harus di sini, tempat tidur harus di sini, tidak. Tapi silahkan diatur mana yang baik buat rumahnya, gitu ya. Nah, tapi dia ngatur tuh. Termasuk pengaturan misalnya urusan dapur, urusan masak. Nah, termasuk juga yang apabila dia itu diberikan hak pengelolaan berkaitan dengan keuangan atau nafkah. Nafkah ini siapa yang wajib memberi? Yang wajib memberi adalah siapa? Suaminya. Nah, ngatur bagaimana nafkah itu dikelola buat jajan anak, gitu. Buat misalnya makanan di dapur, beli untuk masakan misalnya, lalu memperbaiki sedikit misalnya ada kerusakan, nih bayar ini dari sini dan sebagainya. Dialah yang mengatur. Termasuk juga mungkin dia mengatur memberikan lagi kepada suaminya, kan gitu, ya kan? Suaminya butuh. Jadi yang ngatur itu adalah orang rumah, artinya istrinya. Ini kalau diberi oleh suaminya untuk pengaturan itu. Kalau misalnya suaminya mengatur sendiri, walaupun ini kayaknya juga kurang pas gitu kan. Misalnya silahkan saja. Karena interaksi suami istri itu adalah suhbah. Bukan seperti bos atasan ngatur duit kepada bawahannya, bukan. Jadi suami istri itu suhbah, persahabatan. Ya atur-atur aja lah. Kalau ibu kayaknya ini agak susah, ya udah bapak aja yang ngatur misalnya. Bapak aja yang ngatur pegang uangnya, silahkan. Boleh kalau sepakat begitu. Tapi misalnya juga suami, wah udah nyari duitnya susah, megang duit juga nanti akhirnya banyak keluar, ya kan? Nggak terukur. Beli misalnya sempat ada cerita misalnya, ini beli ini aja sampai mahal misalnya. Akhirnya apa? Disuruh kepada istrinya untuk mengatur uang tadi. Silahkan. Jadi kalau bisa dikatakan, apakah harus seorang istri yang mengatur masalah itu?
Belum tentu juga. Yang penting suhbah di antara mereka. Tetapi urusan di dalam rumah dan yang berkaitan rumah, manajernya adalah seorang ibu, seorang istrinya tadi. Paham sini? Jadi bisa jadi. Terus ternyata istrinya ini mendapat uang yang lain dari keluarganya, dari saudaranya, dari yang lain yang dia dapati. Bagaimana kalau dia mau mendapati kebaikan sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasul, hartanya sendiri dia berikan kepada suaminya untuk apa? Untuk dakwah, untuk Islam, untuk kebaikan. Itu adalah sedekah yang paling baik. Paham enggak? Tapi miliknya milik dia. Nah, dia tetap berhak mendapati nafkah dari suaminya walaupun dia sudah punya juga duitnya. Jadi harta istri itu adalah milik istri. Tapi harta suami, suami harus memberi nafkah kepada istrinya. Gitu. Nah, pengaturan bagaimana apakah diatur, dicatat dalam buku, dicatat dalam handphone, itulah yang masalah teknis tadi. Itu dah. Itu dah. Dulu nggak ada handphone, sekarang ada smartphone, ditulis di smartphone. 1 bulan dikasih sama suami misalnya 10 juta, diatur untuk ini, 2 ini, dicatat di handphone. Itu teknis yang begitu, nggak ada dalilnya, nggak ada wahyunya tuh, nggak ada hadisnya, ya kan? Harus dicatat di sini, tidak. Tetapi pengaturan tadi ada ketentuan secara umum. Apa itu? Hukum asal seorang perempuan adalah al-aslu fil mar'ah wa annaha umun wa robatul bait, itu dia. Paham nggak? Jadi kalau gitu apakah harus dia yang mengatur? Silahkan diatur, yang penting suhbah. Mau suaminya yang mengatur keuangannya, karena misalnya ada sifat, ada ketentuan yang memang agak susah, misalnya dari sini bisa jadi. Atau misalnya ya diberikan kepada istrinya, silahkan juga diatur seperti itu. Yang penting suhbah tadi. Ya. Paham di sini? Makanya nanti anak-anak kalau misalnya ada suaminya, jangan berpikir dia bosnya, maksudnya apa namanya? Memang boleh saja ya. Tapi maksudnya seperti saya ini bawahan, saya ini bukan. Suhbah, sahabat. Gitu loh. Ya, bersahabat. Jadi kalau misalnya yang penting nyaman, oke lah, yaudah bapak yang ngatur misalnya, soalnya silahkan. Ya kan? Di sini ibu yang ngatur deh, kayaknya bapak nih boros sekali. Silahkan juga atur lah kayak gitu. Ya kan? Ini ibu punya catatannya bagus, keuangan di buku akuntansi misalnya. Silahkan. Ya, tapi tidak dengan konteks seperti itu. Itu yang kira-kira. Ya. Nah, lalu apakah gimana uang-uang yang dia dapat dari saudara-saudaranya, uang yang dia sendiri dapati misal seorang ibu, seorang istri tadi, itu milik dia. Tapi jauh lebih baik dia sedekahkan dengan cara dia memberi makan, menafkahi untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Itu bagus. Tapi dia mau simpan sendiri, ya silahkan juga. Yang penting jangan kelaparan juga anak dan suaminya. Misalnya kira-kira gitu. Bisa jadi suaminya memang miskin, nafkahnya sedikit, dia lebih banyak, hartanya lebih banyak, dia yang lebih dapat harta, dia yang bekerja misalnya dengan cara yang benar, ya bekerja yang benar di sini. Ya kan? Dia memberikan kepada suaminya, itu terbaik, bagus, seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dicari tata cara detailnya dari hadis, ya nggak ketemu di situ, gitu. Paham? Nah, alhamdulillah. Nah, ini gini nanya. Betul, ngerti kan nih? Hah? Iya. Iya. Alhamdulillah. Yang lain ada lagi? Cukup? Oh, cukup lah, ini mau belajar ya. Mau nanya, Dinda? Enggak? Oh iya udah, enggak apa-apa. Cukup ya, mari kita tutup. InsyaAllah kita lanjutkan lagi. Nah, kayak gini enggak apa-apa nanya. Bagus. Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.